Ritma. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung dan saya mengambil program studi multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah aplikasi dasar komputer yang diampu oleh Bapak dosen Rudi Kurniawan. Oke, selanjutnya saya akan membahas langsung saja ke materi, yaitu tips atau bagaimana cara mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran atau stress and worry controlling. Di sini teman-teman pastinya sering mengalami hal-hal seperti itu ya. Entah itu cemas, khawatir, takut, pasti setiap orang mengalami. Tergantung setiap orang yang mengendalikan perasaan tersebut. Nah, apa itu rasa cemas? Kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik yaitu berupa rasa takut, keprihatinan terhadap masa depan, dan rasa gugup ya. Penyebabnya adalah penyebab pasti rasa cemas itu tidak diketahui, namun sudah terbukti bahwa rasa cemas disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor tertentu seperti gangguan mental lainnya. Rasa cemas disebabkan oleh gagalnya saraf-saraf untuk mengontrol emosi dan rasa takut. Contohnya, stres dapat mengubah alur komunikasi sel-sel saraf dalam sirkuit otak. Jadi sangat bahaya ya. Selanjutnya, khawatir. Apa itu rasa khawatir? Khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Sikap ini menyebabkan seseorang menjadi terganggu, memusatkan pikiran pada kejadian negatif yang mungkin terjadi, serta dilanda ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Nah, ketika meningkat menjadi kronis itu ya, rasa khawatir dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Pola makan seperti ya, hubungan, tidur dan relaksasi serta karir sangat berpengaruh. Kecemasan dapat mengurangi kualitas hidup seseorang dan dapat memicu kebiasaan atau gaya hidup yang buruk. Selanjutnya, penyebab rasa khawatir ya. Rasa khawatir dapat disebabkan oleh berbagai hal yang membuat seseorang merasa tertekan, terutama perubahan seperti yang pertama pekerjaan baru, masalah pekerjaan, masalah pribadi, masalah dalam hubungan, terus masalah keuangan dan lain-lain. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi kecemasan dan kekhawatiran tersebut? Yang pertama bisa kita lakukan. Poin yang pertama yaitu berolahraga secara teratur. Selama seseorang tidak sakit serius dan dokter belum menyarankan untuk menghentikan aktivitas fisik, maka disarankan sebaiknya dia berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menghasilkan zat kimiawi di dalam tubuh yang meningkatkan sistem kekebalan dan membuat seseorang lebih sehat secara mental dan fisik yang mampu melawan stres tersebut. Yang kedua adalah makan dengan baik. Pola makan yang sehat dan seimbang dapat membantu seseorang menangkis bentuk fisik dari kecemasan tersebut. Nutrisi yang semakin tinggi pada pola makan juga akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Yang selanjutnya nomor 3, menghindari kafein. Kafein cenderung menimbulkan kegelisahan, memicu stres dan respon adrenalin, sehingga membuat seseorang merasa lebih gelisah daripada yang seharusnya. Jadi dikurangi ya, bila kita sering kecanduan terhadap kopi yang mengandung kafein ya, itu sebaiknya dikurangi. Perbanyaklah untuk meminum air putih. Selanjutnya, secara aktif merencanakan aktivitas yang menenangkan dan masa istirahat. Kalau bahasa zaman sekarang tuh bahasanya itu healing ya, atau jalan-jalan. Seseorang yang mengalami rasa khawatir terus-menerus harus secara sadar memulai teknik relaksasi supaya tidak terjebak dalam kecemasan. Untuk poin yang
Yang kelima adalah ada banyak teknik yang relaksasi yang tersedia, yaitu seperti mendengarkan musik, terus menarik nafas panjang, membaca, berjalan-jalan, dan lain-lain. Itu bisa jadi solusi ya. Poin yang keenam adalah bermeditasi. Ya, pikiran adalah sumber dari kecemasan dan bermeditasi membantu mengosongkan pikiran. Meditasi membantu menenangkan tubuh sehingga menghambat produksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Bermeditasi itu seperti bisa jadi yoga ya, atau seperti yang kalian lihat di dalam PowerPoint saya. Untuk yang selanjutnya adalah ikut serta dalam pertandingan olahraga. Melakukan kegiatan fisik dapat berguna sebagai pengalihan tetapi juga dapat membuat seorang tetap sehat walaupun berada dalam situasi yang membuat tertekan dalam hidup. Contohnya kita sering ikut olahraga bersama teman-teman, bermain basket atau bermain voli, itu cukup mengurangi rasa kecemasan dan khawatir kita, dan kita tuh kayak lupa gitu ya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya, dan dapat disimpulkan bahwa kita tuh sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita menggantungkan hidup ini pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika merasa cemas dan khawatir dan takut. Saat merasa cemas dan khawatir itu, kita dianjurkan untuk membaca doa, menghilangkan rasa cemas dan khawatir berlebihan, dan berharap ketenangan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa balagatir rijal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari rasa lemah dan malas, dari hidup yang bakhil dan penakut, dan dari lilitan utang dan tekanan orang lain ya. Bisa diamalkan. Terus motivasi dari saya yaitu, suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu tuh terlalu khawatir tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.